Metode Sugestopedia. Sugestopedia adalah nama metode yang dikembangkan oleh seorang ilmuwan Bulgaris, Georg Lozanov. Ia adalah seorang dokter dan psikoterapis. Mengembangkan metodenya di Bulgaria dan metodenya kemudian diperkenalkan di Uni Soviet. Hungaria dan Jerman Timur. Sugestopedia telah digunakan di sejumlah sekolah di Bulgaria untuk pengajaran berbagai mata pelajaran, meskipun bidang utama yang menjadi perhatiannya adalah pengajaran bahasa asing. Para pendukung metode mengklaim bahwa metode mereka bekerja sama baiknya apakah pembelajar bahasa menghabiskan waktu untuk belajar di luar dan pembelajar bahasa berbakat dan tidak berbakat mempelajari bahasa target dengan sukses. Prinsip-prinsip Sugestopedia. Yang pertama adalah bahwa orang dapat belajar pada tingkat berkali-kali lebih besar bahwa apa yang biasa kita asumsikan sebagai batas kinerja manusia. Yang kedua, ada prinsip kedua, yaitu bahwa pembelajaran bersifat global, itu melibatkan seluruh orang. Yang ketiga ini prinsip bahwa orang belajar baik secara sadar atau tidak sadar, atau keduanya, baik secara rasional atau irasional, atau keduanya. Dan penghalang Sugestopedia, yang pertama ada penghalang ini menolak sugesti melalui penalaran. Jika pembelajar berpikir bahwa tidak mungkin mempelajari bahasa asing seperti yang diyakini oleh Lozanov, kemungkinan untuk menjadi pembelajar yang sukses sangat tipis. Hambatannya ini adalah pemikiran kritis yang disadari. Yang kedua ada anti-sugestif. Penghalang adalah intuitif, penghalang afektif. Nah, ini nampaknya menjadi penghalang emosional. Penghalang ini diyakini berasal dari sesuatu yang dapat menghasilkan perasaan kurangnya confidence atau merasa tidak aman. Jika peserta didik merasa bahwa mereka akan kehilangan confidence atau harga diri, mereka cenderung tidak mencapai keberhasilan dalam belajar. Dan yang terakhir ada hambatan anti-sugestif ya. Nah, ini adalah hambatan etis. Peserta didik akan menolak segala sesuatu yang tidak selaras dengan etnis yang mereka miliki. Etis rasa kemungkinan telah dibentuk dari keluarga atau masyarakat. Selanjutnya, jenis Sugestopedia. Ada dua jenis dasar sugesti dalam metode Lozanov, yaitu langsung dan tidak langsung. Yang pertama, sugesti langsung, dimaksudkan untuk menangani proses sadar, dan sugesti tidak langsung untuk menangani proses bawah sadar. Contoh proses sadar adalah semua kegiatan yang terjadi dalam interaksi belajar mengajar secara langsung. Yang kedua, tidak langsung, adalah faktor komunikasi di luar kesadaran kita seperti suara, nada, ekspresi wajah, postur dan gerakan tubuh, tempo bicara, ritme, aksen, dan lain-lain. Faktor lain dalam pembelajaran bahasa yang dapat berfungsi sebagai sugesti tidak langsung adalah pengaturan kelas, seperti dekorasi, pencahayaan, tingkat kebisingan, dan lain-lain. Kedua jenis sugesti tersebut sering disebut two planes of learning process. Mereka adalah bidang sadar dan rasional dan bidang ketidaksadaran dan non-rasional. Selanjutnya, untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif, ada beberapa cara sugesti yang merupakan yang paling kuat dan penting untuk bahasa guru. Saran ini dapat mengatasi hambatan anti-sugestif yang dimiliki peserta didik. Yang pertama, lingkungan fisik yang diatur dengan hati-hati. Ruangan yang tidak ramai, estesis, pencahayaan yang baik, dilengkapi dengan kursi yang nyaman untuk memfasilitasi keadaan santai. Yang kedua, guru yang menyeluruh dilatih di dalam seni dari sugestif dan komunikatif dengan rasa otoritas yang berkembang dengan baik, kemampuan untuk membangkitkan keadaan yang reseptif, menyenangkan seperti anak-anak pada siswa, penguasaan perilaku bidang ganda, terutama kemampuan untuk menggunakan bahasa sugestif yang tepat dan terarah, suara, intonasi, ekspresi wajah, dan tubuh. Selanjutnya musik. Musik tentu yang dipilih digunakan untuk presentasi, konser,
khusus dari materi yang akan dipelajari. Musik juga digunakan untuk membangkitkan keadaan mental yang rileks. Selanjutnya, bahan tertulis. Sugestif yang terintegrasi dengan cermat. 5. Rangsangan visual. Poster, gambar, bagan, dan ilustrasi. Seni menawarkan kita yang terbesar, contoh dari unified sugestif ekspresi, dan kita harus melakukan upaya untuk mengintegrasikan mereka ke dalam lingkungan belajar. Selanjutnya, guru adalah faktor paling penting dalam metode. Kepribadian guru harus memiliki ciri-ciri tertentu. Berikut ini adalah beberapa karakteristik yang diharapkan dari guru bahasa. Yang pertama, guru harus mencintai dan menguasai mata pelajaran. Selanjutnya, guru harus memiliki semangat yang energik, ceria, suka bermain. Guru harus memiliki kepribadian yang terintegrasi dengan baik. Guru juga harus memiliki rasa otoritas yang berkembang dengan baik. Guru harus memiliki harga diri dan harga diri yang seimbang bagi orang lain. Selanjutnya, guru harus memiliki perasaan yang berkembang dengan baik untuk musik, terutama klasik. Guru juga harus memiliki komunikasi fleksibel, kemampuan untuk merespon dan menggabungkan. Selanjutnya itu prosedur Sugestopedia. Fase prasesi memakan waktu sekitar 15 menit. Pada fase ini siswa dibuat akrab dengan topik kunci dari bahan untuk waktu pertama. Organisasi ini pertemuan pertama adalah sangat penting dalam menciptakan pola pikir positif untuk kapasitas cadangan. Sebagian besar materi dihafal. Selama fase ini, guru menjelaskan materi baru yang sangat brief, yaitu mengartikan dialog tematik dalam beberapa poin yang mendukung. Dalam melakukan ini, ia harus menunjukkan melalui perilakunya bahwa asimilasi telah dimulai dan semuanya menyenangkan dan mudah. Sudah selama mengartikan yang merupakan tahap memberikan informasi primer, tahap-tahap berikut harus diperhatikan. Session, reproduksi, dan kreatif baru produksi. Fase sesi terdiri dari sesi itu sendiri yang telah dijelaskan di atas ini, berlangsung selama 45 menit, dan dengan itu yang hari ini pelajaran selalu datang ke akhir. Fase pasca sesi dikhususkan untuk berbagai elaborasi materi untuk mengartikan asimilasinya. Elaborasi terdiri membaca dan terjemahkan teks, lagu, games, sebuah tambahan teks, monolog, menceritakan kembali, dan percakapan pada tema tertentu. Semua ini melebur ke dalam permainan peran. Harus terjadi hanya ketika siswa sendiri mengungkapkan keinginan untuk melakukannya. Aktivasi harus menjadi sorotan, jadi spontan, yang mengajar dan belajar. Sugestopedia telah dikritik sebagaimana dicatat oleh Koffel, dikutip dalam Brown 1987 141. Data eksperimen Loganov tentang keberhasilan pembelajaran bahasa sangat dipertanyakan. Kepraktisan penggunaan Sugestopedia juga dipertanyakan karena dalam metode ini guru bahasa membutuhkan kursi dan musik yang nyaman yang seringkali tidak tersedia. Scoffel hanya menyarankan bahwa guru bahasa harus mencoba mengekstraksi dari wawasan metode dan menyesuaikan wawasan tersebut dengan konsep pengajaran mereka. Terima kasih.